Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Meli. Nah, teman-teman, kali ini Meli mendatangkan seorang member MCI yang dulunya katanya sakit. Nah, nanti kita akan mendengarkan kesaksian langsung dari Mbak ini, namanya Mbak Sulastri ya. Nah, jadi kali ini Meli mau bikin video tentang testimoni produk MCI ya. Nah, jadi langsung saja Meli kasih ke Mbak Sulastrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulastri, tinggal di Blok E, Jorong 4, di Damasraya, Sumatera Barat. Alhamdulillah dulu aku tuh sakit, ibaratnya 1 hari di rumah, 1 minggu di rumah sakit. Kalau diprediksi sama rumah sakit katanya apa ya, Sakit apa kata dokter? kata dokter udah lama kalau di rumah sakit tuh nggak ada penyakit, di ronsen nggak ada penyakit. Udah berapa kali masuk rumah sakit nggak ada juga rumah sakit. Habis tuh 5 kali di USG baru kelihatan katanya ada miom. Yaitu miom itu kanker rahim, itu memang harus diangkat. Waktu itu udah sebesar 8,18 cm katanya. Itu harus diambil, harus diangkat. Resikonya apa? Itu nggak punya lagi keturunan, yang pertama. Yang kedua, udah nggak lagi haid. Padahal waktu itu umurku masih 30 tahun, yaitu masa produktif. Seharusnya men masih lancar. Tapi ya itu kalau udah nggak lancar, itu banyak sekali penyakit-penyakit yang akan datang. Soalnya kata dokter itu bisa lagi pengentalan darah. Jadi yang pertama, rumah sakit yang menyatakan Mbak tuh kena miom, rumah sakit mana? Sentral Medika. Sentra Itu Pak Medika Marlis. Muara Bungo, dokternya dokter Marlis. Nah, Dokter Marlis tuh yang bilang ya gitu, ya udah ini harus kayak gini. Ya udah kita ngikut, itu juga pakai tanda tangan di atas materai. Soalnya apa? Kita banyak resiko kalau udah diambil ini tadi kandungan tuh tadi. Jadi ya udahlah, yang penting sehat kata suamiku tuh. Habis operasi nggak juga sembuh, sampai rumah masih juga pingsan. Habis itu pingsan lagi. Ya udah masuk rumah sakit, datang lagi ke Pak Marlis lagi. Gimana ini kok kayak gini? Di USG di situ ternyata masih ada juga usus buntu. Dibuka lagi, operasi lagi kami. Pulang. Habis itu dirawat lagi, dan juga sembuh di rumah tuh. Masuk lagi rumah sakit, ada benjolan di belakang sini, operasi lagi. Waktu itu 2016 terakhir operasi aku sama Pak Yuda di rumah sakit ini Pulau Punjung Damasraya. Tuh di situ terakhir. Tapi dia ngomong, Mbak ini udah pengentalan darah gitu, karena umurnya masih 32 waktu itu. Jadi kalau umur 32 sampai 50 itu masa produktif, masih banyak darah kotor harus keluar. Sementara Mbak nggak bisa, jalan satu-satunya Mbak harus bekam ke spesialis apa namanya ya. Waktu itu ini di Sungai Rumbai sini, 1 titik waktu itu 80.000. Bekam tuh yang Bekam yang diambil, yang diambil darah kotornya tuh 1 titik 80.000 waktu itu tuh. Sementara aku yang harus diambil 8 titik waktu itu. Itu aku lakukan 3 bulan sekali. Itu waktu itu 3 bulan sekali. Masih juga sakit-sakitan kan, karena ya itu tadi nggak bisa capek aku orangnya.
Alhamdulillah waktu 2017 ketemulah aku dengan bidan EPA. Waktu itu juga udah lama sih ketemu sama bidan EPA, tapi bidan EPA ini mungkin belum tahu. 2 tahun aku sakit, ketemu aku sama bidan EPA. Ini loh, aku punya produk dari MCI, nama Bioglas. Kita terapi cuma pakai air putih katanya. Tapi tekad di dalam hati, oh ya ini mungkin aku berarti sembuh pakai air putih ini aja, aku bilang kan gitu. Tapi ya ini waktu itu aku karena semangatnya pengen sembuh, waktu itu aku saring sekali itu 13 kali saring, karena bidan EPA bilang kalau semakin banyak kita saring semakin bagus katanya. Habis itu aku saring lah 11 kali, tapi imunku tuh yang rendah. Mungkin karena imunku yang rendah, akhirnya aku nggak kuat, keluarlah keringat. Habis itu lemah, keringat tuh sampai basah-basah bajunya. Bisa sehari itu bisa 3-4 kali ganti baju. Teleponlah bidan EPA, nggak apa-apa mbak, itu didetok katanya. Karena semangatku pengen sembuh, tapi dikurangi mbak itunya, saringnya. Oh iya, jadi 9 kalau nggak 7. Akhirnya aku saringlah 7 waktu itu. Selama 3 minggu aku minum, alhamdulillah aku kalau jalan ke kamar mandi aku udah bisa sendiri. Sebelumnya aku nggak bisa, suamiku yang netah aku ke kamar mandi. Jadi anakku 2, aku titipin anakku ke orang tua. Jadi aku rumah sampai pernah aku tinggal rumahku tuh 1,5 tahun. Karena aku pengen dekat sama anakku di rumah orang tuaku, aku pindah ke rumah orang tuaku selama 1,5 tahun itu. Habis itu mertuaku tuh sampai marah, gendonglah rumahmu tuh katanya. Enggak lah, aku bilang itu rumah walaupun gimana itu jadi payah suamiku katanya. Waktu itu tetanggaku bilang, katanya kamu nih sakit katanya, habis hartamu buat nyambung nyawa kamu katanya. Down, aku udah patah semangat waktu itu. Tapi ya gimana lagi ya, namanya ujian, aku bilang gitu. Udah aku sehat aku di situ, pulang lagi aku ke rumahku sendiri. Tapi banyak orang ngejek aku tuh, gimana orang sakit. Aku tuh kata-kata orang itu bikin aku semangat. Aku bisa sehat. Aku mau ngembaliin harta-hartaku yang udah aku habiskan buat aku berobat. Aku bilang gitu. Tapi masih juga banyak orang, aku pegang PMPM, aku pegang koperasi, aku pegang kader, aku ikut kader biar aku sehat. Apa karena aku ikut kader, tujuanku biar aku tahu di mana kesalahanku. Aku tuh pengen tahu aku di mana aku kesalahan. Mungkin aku salah masak, aku mungkin salah makan kan gitu. Itu tujuanku jadi kader. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku megang PMPM? Nekat aku megang PMPM waktu itu. Aku pencairan pertama PMPM itu 80 juta. Itu modalku cuman modal tekad ya waktu itu ya. Udah 2 tahun aku megang PMPM, banyak orang ngejek, orang penyakitan megang ini, duit orang, duit bank. Nanti kalau ada yang nunggak-nunggak, apa yang membuat ini nombokin katanya kan, bisa mati berdiri nanti katanya. Aku bilang ya Allah, aku bilang aku di rumah salah, aku berjalan salah, aku bilang. Tapi ya udahlah, inilah ujian, aku harus siap, aku bilang. Udahlah, cuman waktu itu udah aku tekad tuh, yang penting aku makan, nggak minta sama orang itu. Aku makan dari jeripayahku sendiri, aku bilang gitu. Habis itu ada orang yang nawarin, ayo mbak kita kerja pegang koperasi gitu katanya. Gimana caranya, aku bilang gitu. Mbak cari nasabah, nanti kalau 50 minggu kita bagi, kita pinjamin uang itu katanya. Ya mau, ayo oke, aku bilang gitu. Aku cari nasabah, waktu itu aku dapat 120 nasabah.
walaupun orang satu nasabah itu hanya nabung 20.000, kan kalau 50 minggu dapatnya 1 juta tuh, dapat bunga 50.000 waktu itu, dapat minyak 1 kilo. Disitulah dapat aku gaji dalam 50 minggu itu 2 juta. Alhamdulillah sekali ya Allah, aku bilang gitu. Ini loh aku bilang gitu. Sekarang alhamdulillah aku bisa beli sapi lagi. Waktu itu aku sebelum sakit aku punya memang 4 sapi, habis semua, tabungan punya habis semua. Makanya orang tuh ada yang bilang aku tuh sakit ngabisin harta. Itu yang paling aku ya Allah inget sampai sekarang. Gimana caranya aku bisa mengembalikan harta-harta itu tadi, aku bilang gitu. Kalau aku mikir yang paling sehat itulah harta yang paling mahal ya. Tapi gimana ya, orang tuh nggak tahu gimana susahnya aku gitu. Walaupun sampai sekarang aku kayak gini masih ada orang nyaji, katanya orang penyakitan semuanya dipegang katanya. Ya memang aku akui semua aku pegang karena aku pengen ngelupain penyakit tadi kan. Iya, pengen mencari kesibukan gimana aku ngelupain sakitnya yang dulu itu gitu. Sampai ada orang yang nawarin, Mbak bukalah les pengajian Iqra 2.000 satu orang, itu 1 jam. Iya oke, aku ambil waktu itu. Habis maghrib sampai sekarang masih aku jalanin tuh. Setiap hari Senin sampai hari Kamis aku ngajar Iqra. Habis itu namanya maghrib. TPA. 1 jam 2.000. Muridku 20 orang. Alhamdulillah. Tapi masih ada juga yang ngejek lagi. Sekarang aku jalanin ini ikut member di Bioglas ini. Ada juga orang udah sakit-sakitan, masih ada yang ngomong kayak gitu. Padahal aku udah ini loh ya, gimana kalau dipikir waktu itu aku kayak gitu, udah habis-habisan. Sekarang aku udah mulai lagi bangkit, udah mulai lagi punya sapi. Masih ada orang yang ngomong kayak gitu. Ya Allah, aku bilang gimana lah aku. Tapi ya udahlah, sekarang aku gini. Yang penting aku makan, aku masukin rezeki ke dalam keluargaku ini, ke dalam tubuhku, ke dalam tubuh orang anak-anakku. Aku nggak minta sama orang itu. Udah, aku nggak mau mikirin kata-kata orang itu lagi. Kalau aku mikirin kata-kata orang itu tadi, kayaknya sakit tuh nggak ada sembuhnya. Jadi itulah. Padahal anakku ya juga apalagi sakit waktu itu apalagi ini ada benjolan, katanya aku kurang sehat lah gitu, salah masaknya. Padahal aku udah berusaha, ya gimana lagi, Allah ngasih aku ujian penyakit aja aku bilang. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah pakai produk MCI ini, Bioglas, terus kalung, salut, stok, minum gitu. salut. Aku di dalam rumah tuh pasti aku stok itu. Alhamdulillah anakku tuh walaupun ada benjolan di leher, paru-parunya dulu yang 1,5 tahun dia minum obat, alhamdulillah sekarang udah nggak minum obat. Memang sering panas sekarang tuh Masian, mungkin karena ada benjolan atau gimana kita nggak tahu. Kenapa aku nggak bawa dia ke rumah sakit? Karena aku kayak udah trauma deh sama rumah sakit tuh. Jadi kalau sehat sama Bioglas sama kalung, kenapa aku ke rumah sakit? Aku bilang sementara aku punya itu gitu loh. Jadi bukannya aku nggak sayang sama anak, ada orang juga bilang orang anaknya sakit nggak dibawa ke rumah sakit katanya. Ada orang yang bilang gitu Bu. Tapi ya gimana lagi ya, aku tuh nih trauma sama rumah sakit gitu loh. Paling aku cuman telepon sama, karena aku punya nomor HP sama dokter-dokter itu, jadi aku cuman telepon, Bu aku nih punya keluhan kayak gini, gimana? Aku bilang udah mbak tuh kan kalau udah diambil rahimnya itu namanya, kalau kekuatan perempuan itu kan imunnya 60% di rahim itu, kalau udah nggak ada tuh selebihnya yang lain lagi gitu katanya.
Jadi Mbak tuh nggak bisa capek-capek, nggak bisa banyak pikiran. Mbak tuh harus happy, Mbak tuh harus senang katanya. Kalau Mbak suntuk di rumah, dengar omongan orang-orang, bawa keluar Mbak, nggak usah dengerin orang ngomong. Kalau Mbak dengerin orang ngomong, Mbak nggak bakalan, Mbak nggak bakalan sehat, gitu katanya. Ya alhamdulillah, kadang kita sharing-sharing sama teman, sharing-sharing sama dokter, itulah ilmu. Jadi Mbak jalani, maksudnya mulai fokusin MCI lagi ini udah berapa lama? Apa? Udah ada 2 minggu. Kemarin tuh kita pernah drop ya Bu ya. Baru 2 minggu aku jalanin ini nih. Karena waktu itu kok bioglasku kan pecah selama 1,5 tahun tuh, cuman aku rendem itu tuh. Bioglas itu udah pecah, mungkin jadi 8 entah jadi berapa. Jadi cuman aku rendem di dalam teko. Ada yang sebesar sini, itu memang nggak aku rendam, tapi aku tempelin di jantung. Waktu itu aku habis karena aku sering operasi, sering masuk ruang operasi itu, pasti mental down. Itu pasti. Walaupun orang sesehat apapun, kata dokter, itu Pak Marlis yang ngomong waktu itu tuh. Sekuat-kuat apapun manusia Bu, katanya kalau sering masuk rumah sakit itu pasti mental, itu pasti kena. Yang terutama kalau mental kena itu larinya ke jantung. Nah disitulah akhirnya coba lah ibu tuh tes jantung waktu itu, suruh aku dikasih tahu suruh ke Padang waktu itu, tapi aku belum ke Padang. Aku cuman ke dokter Bu Yovisa, waktu itu dites sama Bu Yovisa detak jantung sama kabel-kabel banyak, nggak tahu aku ya. Waktu itu katanya detak jantung normalnya 13, sementara aku cuma 8. Berarti itu namanya apa Bu? Itu namanya lemah jantung Bu. Itulah ibu tuh karena itu ibu tuh sering pingsan, ibu tuh sering nggak sadar gitu. Jadi aku kalau ada orang ngomong apa banyak pikiran, pingsan lagi itu, udah nggak kuat lagi jantung ini menahan itu. Jadi sekarang kalau jalani MCI happy dah? Happy alhamdulillah hirofil alamin, ketemu banyak orang, banyak kita sharing-sharing beban yang di dalam pikiran, di dalam hati itu kayaknya keluar, terlepas gitu. Aku merasa ringan gitu, alhamdulillah. Aku selama pakai ini sehat, aku alhamdulillah, satu keluarga pun aku sehat. Anakku yang dulunya kena radang paru-paru, dia udah dibilangin sama orang, katanya anakku tuh udah kalau suruh gemuk nggak bakalan bisa, soalnya dia udah ke lambung paru-parunya tuh, karena kalau makan muntah, susu pun muntah dia kan, jadi lambungnya tuh udah mengkerut gitu. Jadi kalau dia penuh dia pasti muntah, pasti dia muntah gitu. Jadi paru-parunya alhamdulillah kalau suruh sembuh total itu dokter pun nggak meyakinkan sama aku. Kalau suruh sembuh total Mbak, anak Mbak nih ya nggak bisa katanya. Alhamdulillah sejak aku terapi pakai produk bioglas ini, minum salut minimal, kalau nggak salut glukosa, glukola itu alhamdulillah dia sehat. Kalau dulu tuh dia cuman lemes saja gitu, keringatan terus ini nih. Iya, belum lama ini datang juga ada benjolan di leher, mungkin sebesar ini, seibu jari. Dia ini, mama anakku ini kenapa aku nggak pernah tidur menyelentang, tidurnya miring aja terus. Iya, dia nggak ngomong kalau ininya sakit gitu. Jadi waktu itu aku tanya dia, kenapa nak? Aku bilang gitu. Kayak ini loh mak, katanya. Ini ku lo sakit mak, katanya. Mana nak? Ini loh mak, ini sakit, katanya. Ada benjolan segini, mau diginiin nggak bisa. Oh, jadi kayak gini. Yaitu aku terapi, aku waktu itu minjam sama Bidan Hesa center dari Bioglas. 3 hari aku center pakai itu terapi, pagi, siang, sore, sampai dia tertidur. Alhamdulillah sekarang mengecil, tinggal kecil lagi, kalau dipegang udah nggak sakit lagi ini anakku. Ya alhamdulillah, walaupun banyak orang yang mencibir,
aku udah nggak peduli lagi orang-orang yang mencibir itu. Aku maunya Berarti sekarang butuh pembuktian, Mbak. iya, Harus buktiin, Mbak. Udah berapa banyak nih bonusnya, Mbak? 2 minggu jalan nih. hampir 2 juta lebih ya, Bu. Woi, keren. Alhamdulillah. Tiga. Udah 3 jutaan ya, 3 juta. Kebetulan di sini lagi ada leadernya teman-teman, Bidan Hesa ya, itu leadernya di atas Bidan EPA lagi. Nah katanya jalan 2 minggu udah terima bonus 3 jutaan lebih ya, 3 jutaan lebih teman-teman. Nah jadi di MCI ini keren. Masih ada lagi, Mbak? Kalau aku pengen teman-teman di luar sana tuh walaupun dia sakit, walaupun apapun penyakitnya, jangan pantang menyerah, semangat, ayo cobain ini dimanapun tinggal, cobalah cari-cari closing gimana ya, browsing cari-cari tahu di ya, Facebook betul. apa itu Produk MCI, produk ya. MCI. Aku yakin ibu-ibu teman-teman yang di luar sana nggak bakalan nyesel, karena aku udah ngerasain sendiri gimana khasiatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, udah sehat sekarang. Aku juga udah bisa bantuin suamiku cari nafkah yang udah hilang semua buat aku. Mudah-mudahan MCI jalannya ya, Mbak. Amin. Nah, jadi teman-teman di sini kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran. Jadi teman-teman, apapun yang dibilang orang, apapun yang dibilang netizen, itu teman-teman gak usah dengarkan. Karena apa? Karena itu yang membuat tubuh kita malah menjadi melemah, teman-teman. Jadi apapun kegiatan positif kalian seperti yang Mbak ini lakukan, Mbak Sulastri lakukan aja. Jadi nggak perlu dengerin apa kata orang, terserah kata orang, teman-teman. Ya, nah gitu pokoknya. Bagi teman-teman yang mau tahu tentang produk MCI bisa nanti lihat di deskripsi, chat Meli langsung boleh ya. Jadi Mbak, intinya dari penyakit Mbak ini apa ya, Mbak ya? Miom ya? Iya, miom. Udah komplikasi tuh. Berarti udah komplikasi, udah miom, usus buntu, ada benjolan di belakang, mah kronis, itu katanya udah tukak lambung, dan tukak lambung juga. Habis itu jantungnya juga udah melemah. Gitu. Jadi keluhan-keluhan Mbak Sulastri tadi alhamdulillah sudah benar-benar bisa terbantu dengan produk-produk MCI. Alhamdulillah, benar. Jadi bagi teman-teman yang penasaran sama produk MCI ini bisa langsung nanti cari Facebooknya Mbak Sulastri. Kalau mau sharing langsung, mungkin teman-teman ada keluhan yang sama Mbak Sulastri. Apa Facebooknya, Mbak? Sulastri Lastri DTW. Sulastri Lastri DTW. Nanti Meli ketikkan di sini ya. Teman-teman bisa langsung inbox atau chat langsung nanti di Facebooknya. Mau inbox Meli juga boleh, nanti Meli jelasin di deskripsi. Ya, rambutku ini loh sampai habis dulu tuh rontok. Oh, rontok juga ya? Sampai sekarang masih rontok. Nggak tahu gimana, mungkin ya pengaruh penyakit yang udah di dalam tubuhnya udah terlalu banyak apa gimana, nggak tahu ya. Jadi intinya Mbak, nggak usah dengerin kata netizen ya, Mbak. Itu aja. Kalau orang itu semuanya apa yang kita lakukan itu salah, Mbak. Nah, jadi kalau kita merasa yang kita lakukan ini positif, ya udah lakukan aja. Orang terserah aja pakai kacamata kuda. Ya Mbak ya. Iya, Nah, ya itu. iya yang udah. aku jalanin. Makanya Mbak Meli lihat kan juga mulai happy. Iya. Ya kalau diajak ketemuan mau ikut gitu. Nah jadi teman-teman nanti Meli videoin dikit apa benjolan di anaknya Mbak Sulastri. Tapi Meli tutup dulu. Nah, udah selesai Mbak? Terima kasih ya Mbak atas waktunya, atas sharingnya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman semua yang sedang nonton video ini,
kalian tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya juga ya. Like kalau bisa di share juga sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada teman-teman di luar yang punya keluhan yang sama dengan Mbak Sulastri, bisa mendapatkan solusi dari produk MCI ini. Dan Meli ucapkan terima kasih untuk Mbak Sulastri atas waktunya juga. Sekian dulu dari Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better Life with MCI. See you and bye bye. Terima kasih. Jadi yang mana Mbak? Nih, Itu. kelihatan. Kalau dulu besar ya Mbak? Dulu besar seibu jari ini. Oh. Jadi cuman aku tempelin bioglas, pakein kalung, tapi pakai senternya itu. Oh disinarin, ya ya di terapi sinar. Jadi sekarang mengecil. Jadi dia udah mengecil, sekarang udah bisa. Kalau dulu Iya, ya. dipegang gini dia sakit, nangis dia tuh. Oh. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak lagi, udah enggak sakit, udah bisa tidur jelentang, udah bisa gini. Nah, kalau dulu nggak bisa. Pernah bawa ke dokter Mbak? Ke dokter? Oh, Enggak. trauma ya? Iya, Oh, aku tuh trauma. udah trauma sama Biasanya iya. gitu. Aku takutnya kalau ini mungkin sekarang kan musim katanya gondok beracun. Iya. Itu yang di dalam pikiranku enggak aku Enggak. nggak mau lagi ke dokter. Aku Enggak, bilang. enggak. Nanti kalau divonis itu pasti jadi pikiran. Betul. Jadi ya udahlah, ini aku jalanin pakai terapi ini dulu. Alhamdulillah 3 hari aku terapi nih, udah mengecil. Memang ya waktu terapinya pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore, malam sampai dia tidur. Nah, ini anaknya Mbak Sulas ya, teman-teman. Oke. Makasih ya Mbak waktunya. Cepat sembuh ya, Dek. Bye-bye dulu kamera.